Perkenalkan, nama saya Homaira Dinda Eva Zulaiha dari Prodi PGSD NIM 1921800056. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 6 tema 1 subtema 2 yang berjudul Hewan Sahabatku. Sebelumnya jangan lupa kita berdoa dulu ya. Mari berdoa. Berdoa selesai. Berikut materinya, selamat belajar. Halo teman-teman, mari kita belajar materi kelas 6 tema 1 subtema 2 yaitu berjudul Hewan Sahabatku. Di sini terdapat materi soal daftar pustaka dan biodata. Kita akan mengeklik tombol materi. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki berbagai macam jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan makanan, contohnya ayam. Ada juga yang dijadikan simbol negara atau dijadikan binatang peliharaan, contohnya kucing. Apa saja sih hewan-hewan yang ada di Asia? Dan bagaimana ya cara perkembangbiakannya? Mari kita bahas. Ada 3 cara perkembangbiakan hewan, yaitu yang pertama cara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa sih itu perkembangbiakan ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Yang pertama, kita akan membahas perkembangbiakan ovipar. Ayo klik. Perkembangbiakan hewan secara ovipar yaitu cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Apa sih ciri-ciri hewan ovipar? Yang pertama yaitu tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, induk mengkerami telur hingga menetas. Lalu telur berada di luar tubuh induknya, lalu menetas dan dapat berkembang biak menjadi hewan kecil. Apa saja contoh-contoh hewan ovipar? Yang pertama ada ayam, ada burung merpati, dan juga ada burung kakak tua. Adalah proses perkembangbiakan hewan ovipar. Yang selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara vivipar. Perkembangbiakan hewan secara vivipar yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Apa sih ciri-cirinya? Ciri-ciri hewan vivipar adalah memiliki daun telinga, yang kedua berdarah panas, mengalami masa mengandung, dan janin mengalami tumbuh kembang selama kehamilan. Apa saja ya contoh-contoh hewan vivipar? Hewan vivipar yaitu contohnya kucing, harimau, dan gajah. Cara perkembangbiakan hewan vivipar yaitu dengan pembuahan zigot embrio melahirkan menjadi hewan muda, hewan dewasa, lalu berkembang biak. Kita lanjut ya, untuk yang terakhir perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Apa sih perkembangbiakan hewan ovovivipar? Perkembangbiakan hewan ovovivipar yaitu perkembangbiakan secara melahirkan dan bertelur. Kok bisa ya melahirkan dan bertelur? Bagaimana sih caranya? Mari kita telaah dan kita pelajari materinya. Ciri-ciri hewan ovovivipar yaitu memiliki daun telinga, berdarah panas, mengalami masa mengandung, janin mengalami tumbuh kembang selama kehamilan,
hewan akan melahirkan ketika saatnya tiba dan memiliki kelenjar susu untuk hewan betina untuk menyusui anaknya yang telah dilahirkan. Ini ada nggak sih yang bertanya-tanya, kok hewan secara melahirkan bisa juga bertelur? Kita lihat contoh-contoh hewannya ya. Di sini ada hewan buaya dan juga ada hewan ular. Yang bertanya-tanya bagaimana prosesnya, kita lihat ya. Yang pertama yaitu pembuluhan zigot, embrionya tumbuh dalam telur dan melahirkan, menetas menjadi hewan muda, lalu hewan tua dan berkembang biak menghasilkan anak. Mari kita membedakan jenis-jenis hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya dengan bermain menggunakan diagram Venn. Mari kita kelompokkan hewan-hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Yang pertama, hewan ayam dan burung dara. Hewan ayam dan burung dara termasuk hewan ovipar karena cara perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Yang kedua adalah ovivipar, termasuk hewan melahirkan dan bertelur, yaitu ada hewan buaya dan hewan ular. Kita lanjut ya ke vivipar, yaitu hewan yang melahirkan. Di sini saya beri contoh kucing dan harimau. Berikutnya kita klik ikon soal ya. Kenapa kita harus mengerjakan soal? Agar kita lebih paham. Yang pertama, sebutkan macam-macam perkembangbiakan hewan. Macam-macam perkembangbiakan hewan ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan hewan secara ovipar? Yaitu cara perkembangbiakan dengan bertelur. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan secara vivipar adalah cara perkembangbiakan hewan dengan melahirkan. Yang keempat adalah perkembangbiakan hewan secara ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan bertelur dan melahirkan. Yang berikutnya adalah contoh hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Ini contohnya. Kita lanjut klik ikon daftar pustaka ya. Ini adalah daftar pustaka. Yang selanjutnya kita klik ikon biodata. Ini biodata saya bernama Homeiro Dinda Eva Zulaiha, kelas 3C, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purworejo. Alamat RT 0201, Desa Kertojayan, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo. Demikian penjelasan materi dari saya untuk materi kelas 6 tema 1 subtema 2 yang berjudul Hewan Sahabatku. Terima kasih atas waktunya sudah menonton. Mari kita berdoa akhir majelis. Amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Belajar terus yang rajin ya. Jangan patah semangat, kejar terus cita-citanya agar dapat membanggakan kedua orang tua dan dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Semangat!